ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. Tidak ada suatu kata yang diucapkannya, melainkan ada di sisinya malaikat pengawas yang selalu siap mencatat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah bertemu kembali kita dalam serial spesial kajian surah Al-Fatihah. Kita baru saja menyelesaikan pelajaran kita serial 1 tentang pengantar keagungan dari surah Al-Fatihah yang disebutkan di dalam Al-Quran, disebutkan dalam sunnah Rasulullah SAW, dan bisa kita pahami keagungannya juga dari nama-nama dari surah Al-Fatihah itu sendiri. Mudah-mudahan dengan memahami tentang keagungan kita merasakan ada syuur azamati suratil Fatihah. Muncul rasa keagungan surah Al-Fatihah itu di dalam diri kita. Sehingga saat kita ingin membaca surah ini, kita sudah merasakan kita sedang akan membaca surah yang paling agung dalam Al-Quran. Nah, perasaan itu akan membuat kita nanti bersiap-siap menghadirkan hati kita dengan sebaik-baiknya saat lisan mengucapkan ayat demi ayat dari surah Al-Fatihah tersebut. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Sebelum kita mempelajari ayat demi ayat dari surah Al-Fatihah, kita disunnahkan untuk memulai bacaan surah Al-Fatihah ini dengan at-ta'awuz, dengan kita mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kita diperintahkan untuk mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim sebelum kita memulai ayat demi ayat dari surah Al-Fatihah tersebut. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Setiap muslim diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berlindung kepadanya dari setan yang terkutuk dalam semua perkataan, dalam semua perbuatan, agar kita mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala sehingga tidak tergoda oleh setan, kemudian amal-amal kita dirusak oleh setan. Nah, ketika kita mengatakan al-isti'azah, kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala perlindungan. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala perlindungan. Nah, ini menjadi sangat penting untuk kita renungkan bersama. Apa makna dan hikmah kita mulai untuk membaca surah Al-Fatihah dan berbagai macam bacaan-bacaan yang lain. Kita diperintahkan untuk membaca at-ta'awuz ini terlebih dahulu. Nah, di dalam makna saat kita membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim, kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita ini terhindar dari kaidus syaitan wa makrih, terhindar dari makar setan, dari tipu daya setan. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Tipu daya setan ini jangan kita anggap enteng. Kita harus
banyak merenungkan bahwa pengalaman iblis yang nanti ya, akan diikuti ya, oleh keturunan-keturunannya nanti itu ya, oleh ya, setan ini sudah terlalu panjang untuk menyesatkan dan menggoda ya, Adam sampai kepada keturunannya ini. Jadi Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan kepada kita agar kita minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari makar setan dan tipu dayanya yang sangat luar biasa itu. Jadi saat kita membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, seolah-olah kita astajiru billahi ta'ala minasyaitonirrajim. Aku minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari setan yang terkutuk, dari setan yang terkutuk. An yadurrani fi dzambi, ya, an yadurrani fi dini au dunyaya, supaya tidak mendatangkan mudarat buat agamaku, baik duniaku, au yasuddani an fi'li ma umirtu bihi, atau sehingga dia tidak bisa untuk menghalangiku dari melakukan pekerjaan yang aku diperintahkan untuk melakukannya. Au yahussani ala fi'li ma nuhitu anhu, atau supaya dia tidak mendorong aku untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang aku dilarang untuk melakukannya. Fa inna syaitan la yakufuhu 'anil insan illallah ta'ala. Karena setan tidak mungkin bisa ditahan tipu dayanya, makarnya, kecuali hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Karena setelah setan dapatkan keputusan untuk diusir dari surga, dia sudah mendeklarasikan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yang disebutkan dan diabadikan deklarasi itu di dalam Al-Qur'an. Qala fabima aghwaytani la'aqudanna lahum siratakal mustaqim thumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Karena engkau telah sesatkan aku, bayangkan iblis itu bilang, karena engkau telah sesatkan aku, dia salahkan Allah yang menyesatkan dia. Aku akan halang-halangi mereka, ya, yaitu Adam dan keturunannya, dari jalanmu yang lurus. Dari jalanmu yang lurus. Kemudian aku akan datangi mereka, min baini aidihim, dari depan mereka, wa min khalfihim, dari belakang mereka, kemudian wa an aymanihim, dari sebelah kanan mereka, wa an syama'ilihim, dari sebelah kiri mereka. Aku akan kepung mereka, dan tidak banyak engkau akan temukan mereka itu pandai mensyukuri nikmatmu. Coba bayangkan bagaimana dia berusaha dengan tekad, berusaha untuk menyesatkan, menghalang-halangi manusia dari bertemu dengan Allah untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah muslimin wal muslimat rahimakumullah, ayat ini hanya menyisakan informasi kepada kita, Allah bukakan kepada kita yang tidak disebut oleh iblis dan tidak mampu untuk dia halangi adalah dari atas. Dari atas. Dia sudah sebutkan akan menghalang-halangi kita dari depan, belakang, kanan, kiri, tapi atas tidak. Maka satu-satunya jalan kita untuk bisa mendapatkan perlindungan dari berbagai macam mudarat,
baik kehidupan agama kita, ya nasib kita beragama agar baik, dunia kita agar baik, kemudian kita bisa melaksanakan perintah-perintah Allah dengan baik, kemudian bisa meninggalkan larangan Allah dengan baik, kecuali kita minta perlindungan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Nah, ini yang bisa kita dapatkan dari auzubillahi minasyaitonirrajim. Kemudian kalau ya dari sini kita bisa mengetahui bahwa kita hanya mampu untuk bisa meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala saja dari setan yang terkutuk ini. Maka dengan kita isti'azah, minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, kita menyatakan ya na'tarifu bi ajzina. Kita merasakan ya betapa lemahnya kita di hadapan ya, makar dan tipu daya daripada setan dan was-was bisikan dari setan itu, sehingga kita sangat perlu untuk mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Secara bahasa, setan berasal dari kata-kata syatona. Syatona itu artinya ba'uda, jauh. Jauh dari apa? Ba'uda ba'idun anil khair. Jauh dari kebaikan. Wa ba'idun antiba'il bashar. Dan jauh dari tabiat manusia. Sehingga kadang-kadang kalau ada manusia yang sudah nggak pas lagi, bukan seperti perbuatan manusia-manusia biasa, orang bilang kayaknya seperti setan atau kesetanan kata orang. Jadi memang setan itu artinya jauh, jauh dari kebaikan, kemudian jauh dari tabiat manusia yang fitrah, yang biasa, yang normal. Nah, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari kejahatan-kejahatan setan yang bisa untuk mempengaruhi kehidupan kita ini. Nah, ar-rajim ya, ar-rajim artinya adalah al-matrud min rahmatillah, yang terusir dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wal matrud anil khair, dan terusir dari kebaikan. Setan ini sudah terusir dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, terusir dari kebaikan-kebaikan. Jadi, kalau sampai kita terperangkap oleh jerat-jerat setan ini, maka manusia pun akan jauh dari tabiat kemanusiaannya, kemudian dia akan terusir dari kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, akan terlempar dari berbagai macam kebaikan, akhirnya dia bisa menikmati kejahatan-kejahatan. Nauzubillah. Nah, inilah bahayanya ya dari setan ini. Sehingga Ja'far As-Shadiq mengatakan innahu la budda qabla al-qira'ah min at-ta'awudz. Sebelum kita membaca Al-Quran, kita harus ta'awudz. Ini kita harus ta'awudz. Kenapa? Hikmahnya adalah diantaranya innal abda ya qad yanjus lisanuhu. Sangat mungkin manusia ini lisannya sudah bernajis, dinajiskan dengan bohong, dengan riba, dengan namimah, dengan yang lain-lain ya. Maka Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk ta'awuz terlebih dahulu sebelum membaca Al-Qur'an ya. Liyauda lisanuhu tahiran, agar mulutnya ini kembali bersih dan suci. Lalu fayaqra bilisanin tahir, dia membaca dengan lisan yang sudah bersih ya, kalaman unzila min rabbin thayyibin tahirin ya. Jadi kita
lisan kita mudah-mudahan akan membaca Al-Quran itu sudah bersih, karena kita akan membaca kalam yang diturunkan dari Allah Subhanahu wa taala yang bersih, yang baik, maka sangat tidak pantas kita membacanya dengan lisan yang tidak baik. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kenapa kita bisa harus menghadirkan ta'awuz ini? Karena kita akan membaca surah yang paling agung. 7 ini harus kita hadirkan maknanya. Nah, kalau lisan kita masih kotor, lisan kita masih dicampuri oleh najis-najis gara-gara ghibah kita ngomongkan orang lain, kemudian namimah, kita bisa membuat orang menjadi kita adu domba gara-gara namimah kita sebagainya, mungkin ada yang berbohong, maka nggak pantas dan sulit kita untuk mendapatkan hidayah dari apa yang akan kita baca tersebut. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kemudian ta'awuz ini juga sangat penting untuk kita hadirkan, ya, karena Allah Subhanahu wa taala memang merintahkan kita untuk membacanya, ya. Karena Allah Subhanahu wa taala merintahkan kita untuk membacanya. Wa idza qara'tal Qur'an fasta'iz billahi minasyaitonir rajim. Apabila engkau membaca Quran, maka hendaklah kamu minta perlindungan kepada Allah dari setan yang terkutuk itu. Nah, setan sangat lemah di hadapan kekuatan iman. Ya. Jadi, setan ini sangat lemah di hadapan kekuatan iman. Oleh sebab itulah kita hanya bisa menjadikan satu-satunya kekuatan yang bisa untuk menjadi andalan kita adalah saat kita mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Selanjutnya yang bisa kita pahami dari ta'awuz adalah bukan sekedar kita mengucapkan aku berlindung kepada Allah dari setan yang terkutuk, tapi perbuatan kita habis itu mengotori lagi apa yang kita ucapkan. Apa yang kita ucapkan tidak sesuai dengan perbuatan kita. Itu enggak serius mintanya. Oleh karena itu, saat kita sudah minta auzubillahi minasyaitonirrajim, kita harus berusaha untuk menjauhkan diri dari tipu daya setan atau perbuatan-perbuatan yang memang setan suka untuk kita melakukannya. Jangan sampai kita mendekat apalagi terpengaruh dengan godaan-godaan setan tersebut. Kalau sudah terperangkap dengan bisikan setan, kemudian kita masuk ke dalam perangkap tersebut, lalu manusia melakukan perbuatan dosa, suatu saat manusia akan lumpuh. Nggak mampu sama sekali untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Nauzubillah. Karena dia akan halang-halangi mereka atau kita ini dari jalan yang lurus. Nah, ini yang harus kita waspadai. Dan mudah-mudahan dengan kita membaca ta'awuz ini, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, aku berlindung kepada Allah. Satu-satunya tempat berlindung dari jahatnya setan yang terkutuk, yang telah jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala ini, aku berlindung kepadanya dari kejahatannya dan tipu dayanya. Mudah-mudahan dengan membaca ini lisan kita sudah bersih, hati kita juga kita jauhkan dari kotoran-kotoran setan, ya. Kita harus banyak taubat, kita banyak istighfar, lalu kita hadirkan surah Al-Fatihah ayat demi ayat. Nah, kita dengan cara begini
berusaha untuk disebut dengan at-takhliyah qabla at-tahliyah. Kita buang dulu kotoran-kotoran yang terdapat di dalam hati kita sampai kotoran yang melekat di mulut kita sebelum kita menghiasi diri kita dengan surah Al-Fatihah. Nah, mudah-mudahan dengan cara seperti ini kita bersihkan semua kotoran-kotoran hati kita yang dipengaruhi oleh setan itu, lisan kita dari berbagai hal yang kita ucapkan, lalu saat itulah nanti mudah-mudahan kita mampu menghiasi diri kita dan bersiap-siap kita untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala yang terkandung dalam surah yang paling agung yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadiah untuk kita kaum muslimin. Mudah-mudahan kita pahami betul at-ta'awuz ini. Kita pahami betul at-ta'awuz ini, berlindung kepada Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan perlindungan kepada kita sehingga kita mampu untuk menangkap pesan-pesan besar dalam surah Al-Fatihah yang akan kita pelajari, ya. Kita keluarkan dosa-dosa kita dengan istighfar dan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bersihkan lisan kita dari segala najis dan kotoran-kotoran. Kemudian kita bersiap untuk memahami dan menangkap makna ayat demi ayat dari surah Al-Fatihah dan kita jadikan dia hiasan dalam hidup kita. Mudah-mudahan ini bisa kita lakukan dan jadikan komitmen untuk menjadikan setan benar-benar musuh yang nyata untuk kita. Mudah-mudahan dengan cara itu Allah berikan kita kekuatan untuk melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.